Ini mari kita sejenak ya mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam ini saya akan membahas mengenai pemboros adalah saudara setan. Ini bukan teman setan lagi, saudara setan. Nah, pemboros itu yang bagaimana? Ini padahal pemboros itu adalah yang menghambur-hamburkan harta dalam yang berlebihan, Ini kita pada sekarang ini ya sedang Lebaran ya. Dimana Lebaran itu ya banyak yang menghambur-hamburkan harta secara berlebih-lebihan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Isra ayat 27, innal mubadirina kanu ihwana syaitan ihwana sayatin wa kana syaitana li rabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Setan banyak ya, isayatin adalah jamak. Dan sesungguhnya setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Kafuro, ya, orang itu ada isbat taukid ya. Taukid jadi sangat kuat. Nah, jadi yang pemboros itu adalah bukan temannya setan lagi, tapi saudara setan. Ya, siapa yang pemboros itu? Yaitu tadi yang menghambur-hamburkan harta. Ya, di zaman kita Lebaran. Nah, ini ada ungkapan di orang Belanda dulu ya, zaman kolonial ya. Bahkan orang Indonesia katanya pemboros. Dan budaya itu dipelihara. Itu ketika Lebaran dia sudah mempersiapkan baju barunya, kemudian makanannya, kemudian mempersiapkan mudiknya itu, dan terutama makanan itu segala ada untuk lebaran itu segala diada-adakan, dan sehingga ketupat itu ya besoknya basi banyak dan dibuang. Itu mubazir, teman saudara setan. Nah, biasanya ibu-ibu ya, di sini ada ibu-ibu yang sering membuang makanan, padahal makanan itu ya bisa dihangatkan ya. Kalau kue itu sudah 2 hari bisa dibuatkan pegelen ya, dan supaya bisa dipaparkan lagi. Oke. Di sini saya terkesan ya dengan negara Perancis, yang pemerintah Perancis, yaitu dengan membagi-bagikan ayam ya. Pak Hendra, tidak kecuali yang miskin yang kaya dibagikan ayam 1 ekor ya. Itu pemerintah Perancis untuk apa? Untuk memakan yaitu makanan-makanan ya, atau yang sisa-sisa makan itu jangan sampai di tempat sampah itu membusuk bau dengan sisa makanan itu. Maka tiap keluarga diberi ayam, jangan dipotong, harus dikasih makan ya, harus makan, kecuali kalau mau potong anaknya itu adalah pemerintah. Kapan Indonesia ya dibagi-bagi ayam tiap keluarga ya, itu bermanfaat. Kotorannya aja bisa jadi pupuk nanti ya, itu. Nah, itu adalah
untuk mengatasi supaya makanan itu tidak mubazir, supaya tidak jadi suara setan. Kemudian setan itu adalah kepada Tuhannya itu yang sangat menentang, sangat kufur. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jahrub ayat 36 yang punya wa may yasa'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitan bahwa lahu qarin. Nah, siapa yang berpaling dari ajaran atau pengajaran Tuhannya, dari Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu seperti tadi mubazir. Maka kata Allah, kami biarkan setan menyertainya, bahkan menjadi saudaranya. Maka setan itu adalah selalu menemaninya. Dibiarkan untuk setan itu untuk menemani manusia yang mubazir, yang menentang kepada Ar-Rahman, menentang kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran sudah jelas mubazir, tapi seenaknya membuang makanan begitu saja. Wa qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga bersabda di sini, ma minkum min ahadin illa wa qad waqila bihi qarinuhu minal jin. Rawahu Muslim. Tidak ada salah seorang dari kalian itu melainkan didampingi dari golongan jin. Ini riwayat Muslim. Didampingi, ya, walaupun sebetulnya malaikat juga mendampingi. Ya, hanya malaikat tidak bisa apa-apa kalau orangnya sudah mengikuti setan. Ya, jadi jin ini, setan itu yang selalu berupa jin. Nah, minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang telah membisiki hati manusia. Jin, di sini juga ada jin. Tuh, benar, jin ada dekat panjang jin. Saya lihat ada yang bisik-bisik, ya, bisik-bisik, pemakan di masjid yang seharusnya ingat kepada Allah malah ngobrol, malah bermusyawarah atau gibah dan lain sebagainya. Kemudian Allah dalam surat Al-An'am ayat 110 juga berfirman, ya, wa nuqallibul afidatahum wa absaruhum lam yu'minu bihi awalam marrah wa nadarhum fi tughyanihim ya'mahun. Yaitu begitu pula kami, kata Allah, akan memalingkan hati dan setiap manusia, mereka yang seperti pertama kali mereka tidak punya petunjuk, ya, dari Al-Quran, kemudian kita berbalik, itu akan dibalikan lagi, kata Allah. Kalau kita malah melawan ataupun mengingkar kepada Al-Quran, dibalikan lagi seperti kita tidak menerima Al-Quran. Ya, pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, kepada Al-Quran, ya, kembali lagi seperti tidak beriman kepada Al-Quran, dan kami biarkan, kata Allah, itu mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Di dalam Al-Quran ayat 110 bahwa walaupun kita sebagai ustaz, ya, tapi kita dan itu mah, itu akan dibalikan lagi. Kalau itu seperti mereka tidak pernah menerima Al-Quran dan tidak pernah petunjuk, ya. Rabbana hab lana min azwajina Rabbana la tuzigh qulubana. Maka kalau itu harus, ya Allah, janganlah Engkau membelokkan hati kami setelah kami telah mendapat petunjuk dari-Mu, ya Allah. Kemudian ada satu lagi, ya, hari kapan ya? Di sini, ya, bahwa
Qala Rasulullah ya innal mu'minuna ida adnaba dan ban kana nuktahu sawadau bi qalbihi wa in taba panaja'a wastaghfara su'ilan qalbihi wa in jadat hatta ya luwa qalbahu. Ini riwayat Ahmad ya. Nah, sesungguhnya orang mukmin ya, jika dia berbuat dosa, niscaya ada titik hitam di dalam hatinya. Ya, diberikan oleh titik hitam. Ya, kalau kita berbuat dosa itu, ya, diberikan titik hitam. Kemudian jika ia bertobat dan meninggalkan serta memohon ampun kepada Allah, ya, astagfirullah, niscaya hatinya itu akan dibersihkan kembali. Jadi kita ada dosa-dosa langsung memohon maaf dan meninggalkannya, dan itu akan dibersihkan kembali oleh Allah. Namun jika dosanya bertambah, niscaya bertambah pula titik-titik hitam itu dalam hati kita. Begitu diingatkan, begitu akan bertambah titik hitam itu sehingga meliputi hatinya. Jadi di hadis riwayat Ahmad. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan kita harus cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Ya Allah, Engkau jangan membelokkan hati kami setelah kami telah memperoleh petunjuk dari-Mu ya Allah. Sayang kalau kita sudah mendapat petunjuk di akhir hayat kita itu menjadi suul khatimah. Naudzubillah subhanallah. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Yang salahnya adalah dari salah saya sendiri. Mohon ditawakuf, dan yang benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa